Kita punya target ini dengan kita ke Badan Litbang Kemendagri ini, Blora harus sangat inovatif. Pemirsa di seluruh Indonesia, berjumpa lagi di channel Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dalam program yang selalu kita nanti-nantikan adalah Peter Show, program inovasi edukasi terkini. Pada hari ini kita sudah kehadiran tamu kita yang sangat istimewa, Pak Arif Rohman ya Pak. Siap Mas. Dulu warga Jakarta juga 10 tahun kuliah di UI, warga Salemba juga, ya, tidak jauh dari markas kita dari Litbang Pak sebenarnya, ya. Yang beliau sekarang menjabat sebagai Bupati Blora. Ya. Sungguh suatu kehormatan bagi kita pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang nantinya kita akan berbincang-bincang terkait dengan berbagai inovasi yang dilakukan di Kabupaten Blora dan dampak-dampaknya yang sudah kita rasakan di sana. Baik, seperti biasa program bincang-bincang ini ditujukan kepada seluruh pemirsa, seluruh inovator yang ada dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, agar kita lebih semangat untuk berinovasi, agar kita lebih semangat untuk mengabdi. Kira-kira kita juga butuh ini ya Pak ya, butuh sedikit refresh lah ya. Berhubung karena kita sudah mematuhi jaga jarak Pak, ventilasi kita cukup, sudah vaksin, kita boleh buka masker Pak, biar kita bisa lihat wajahnya nih. Ya, baik pemirsa di seluruh Indonesia, Bapak kiranya minum teh atau minum kopi nih? Nah, saya semua mau. Aduh, Sinta. Ini tamu udah datang. Halo, selamat datang Pak. Selamat datang Mbak Sinta. Ini teman saya nih Pak. Iya, kalau iya. Izin duduk podcastnya Pak. Iya. kan udah dibilangin, Pak Bupati mau datang. Iya Bang. Masih aja jalan kemana? Iya Bang, ada panggilan. Panggilan khusus. Jangan episode sebelumnya sampai ke Bogor lu cari. Iya Bang, ya maklum Bang. Ini kita mau bincang-bincang Pak Bupati. Oh ya siap Pak. Iya. Izin bikin minum dulu ya Pak. Iya. Izin Udah Bang. bikin dulu. Iya. Siap. Cepetan. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, mungkin kita lanjut saja Pak pembicaraan kita pada siang hari ini terkait dengan Kabupaten Blora nih Pak. Iya. Kira-kira Bapak sudah berapa lama Pak menjabat di Blora? Saya sebelumnya dari 2016 sampai 2021 wakil bupati. Oh iya, udah. Terus kemarin 26 Februari 2021 diamanai menjadi bupati. Oh iya. Jadi setahun lebih, berapa hari ini ya? Di hari Sabtu kemarin saya 1 tahun pemerintahan. 1 tahun pemerintahan, Memimpin. berarti ada berapa tahun lagi nih Pak ke depan? Blora harus berubah ya Pak. Tergantung undang-undangnya. Kita taat sama undang-undang. Oke siap. Tapi masih ada 1 periode lagi kan kesempatan. Ya Ya tergantung doakan rakyat sama-sama. nanti. Kita doakan sama-sama. Semua kepala daerah bisa membawa perubahan dengan terobosan dan inovasi-inovasinya. Kira-kira nih Pak, sebelum Bapak menjabat, waktu itu sudah wakil bupati juga, atau mungkin sebelum jadi wakil bupati, kondisi Blora sebelum Bapak menjabat dengan sesudah menjabat. Karena sebegini Pak, berdasarkan data indeks yang ada di kita, indeks inovasi itu capaian-capaian angka-angka terkait itu PDB, pendapatan asli daerah, ini saya lihat angkanya signifikan. Kenaikannya Signifikan naik atau gimana? signifikan naiknya Naik, Pak. Karena rata-rata daerah di satuan Pemda itu cuma rata-rata ada yang 70, 60. Nah, Blora ini 96,4. Sementara batas maksimalnya 100. Pasti ada kondisi awal dan kondisi setelah Bapak melakukan treatment. Kira-kira kondisi awal itu seperti apa mungkin? Dan kondisi setelah Bapak menjabat, kira-kira gimana Pak? Jadi ketika dulu wakil bupati kita kan belum punya kewenangan yang maksimal ya. Terus ketika diangkat menjadi bupati, saya dengan Bu Wakil, wakil saya Mbak Eti, kita koalisi PKB dengan PDIP,
Nah, ketika setelah pelantikan, tentunya kita harus ada perubahan karena ekspektasi rakyat ketika memilih seorang pemimpin ini kan harus ada sesuatu yang lain. Keinginan ya Pak. Keinginan yang harus wow gitu kan. Nah, dan kebetulan kami ini dari generasi milenial, istilahnya. Ini Saya kelahiran 80 dan saya dengan Bu Wakil bertekad harus menyajikan sesuatu. Nah, ketika itu saya begitu dilantik, saya harus masang target kepada Pak Sekda dengan jajaran. Kita harus memenuhi ekspektasi masyarakat ini. Rakyat ingin ada perubahan, oleh karena itu pemimpin harus hadir melakukan perubahan itu. Tuntutannya begitu. Tuntutannya sangat luar biasa. Terus kemudian kita ada program ketika awal itu 99 hari. Ada sekitar 9 program yang harus dilaksanakan dalam waktu unggulan. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pelayanan, karena masyarakat itu ingin dilayani dan kita sebagai pemimpin harus melayani masyarakat. Dari itu langsung kita targetkan gimana caranya kita bikin yang namanya mall pelayanan publik ketika itu MPP. Nah, bisa nggak 99 hari ini? Kebetulan kita sudah ada MOU dengan Menpan RP. Akhirnya kalau bangun gedung kelamaan, akhirnya ketika itu ya udah gedung yang ada kita manfaatin. Siap. Dengan bimbingan Menpan RP akhirnya terwujudlah itu mungkin MPP tercepat ketika itu. Ya. Nah, sehingga kita lakukan itu dan juga kita tekankan terkait dengan inovasi. Ya. Saya begitu dilantik, saya bilang saya ingin roadshow ke OPD, ke dinas-dinas. Saya ingin mengetahui apa yang akan dilakukan dinas. Karena itu transisi ya, ketika Februari 2021 kan masih menjalankan istilahnya APBD yang lama, tapi kita susun RPJMD kita harus punya target. Nah, salah satunya bagaimana OPD ini punya inovasi apa yang dilakukan masing-masing dinas ini. Terobosan. Dalam rangka kunci utamanya adalah pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan itu harus ya Pak? Dan itu harus, dan itu menjadi indikator penilaian kinerja OPD ketika itu. Saya tekankan. Berarti ada diikat dalam perjanjian kinerja ya Pak? Iya, kita langsung ketika awal. Keren, Pak. Kalau OPD nggak mampu berinovasi, nah, ketika kita berkunjung itu mereka sempat gagap juga, harus ngasih pemahaman yang dimaksud inovasi itu kayak apa dan sebagainya, sehingga dia harus sebenarnya mereka itu sudah melakukan inovasi, tapi belum tertuang dalam dokumen, belum terjabarkan dan sebagainya. Oleh karena itu kan harus menjadi sesuatu, tidak hanya Pak ini sudah saya kerjakan, tapi kan sudah kamu laporin belum, sudah kamu daftarin belum dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka berlomba-lomba, yang mungkin dari sekian puluhan inovasi akhirnya meningkat jadi ratusan inovasi yang kita lakukan. Pelaporan itu penting. Pelaporan itu penting karena kita ini berpemerintahan ini kan harus ada sesuatu yang tercatat dan itu harus dinilai kan gitu. Nah, memang kita berupaya bagaimana inovasi-inovasi itu kita lakukan itu. Intinya bagaimana OPD ini harus selaras dengan visi kami, bagaimana kita ingin membangun Blora ini sesarengan bangun Blora unggul berdaya saing. Dalam arti saya sadar karena PR yang kita hadapi itu banyak, sehingga saya tidak bisa sendiri, harus sesarengan, harus bareng-bareng. Ayo yang memang mau untuk bersama-sama, ayo kita bekerja untuk rakyat, kita harus melakukan inovasi. Yang mau berubah, ayo satu gerbong. Iya, kalau enggak ya silakan gitu kan. Sehingga indikator-indikator dan yang lainnya itu kita rumuskan untuk OPD ini mencapai target tersebut. Ya. Kira-kira nih Pak, Bapak dulu wakil bupati, sekarang sudah bupati. Dengan Bapak di jabatannya sekarang sebagai bupati, berarti sudah di top manager. Kalau tadi kewenangannya agak kurang, sekarang gitu. Visi apa sih yang pengen Bapak bangun di Blora ini dalam 5 tahun? Jadi kita ini kan Blora ini salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sebenarnya punya potensi yang sangat luar biasa. Ya. Karena kita punya sumber daya alam. Migas juga katanya Pak. Ya, kita punya migas, kita punya hutan jati. Jadi wilayah saya itu separuhnya adalah hutan jati. Kita juga punya potensi peternakan. Populasi ternak kami itu terbesar di Jawa Tengah. Bahkan di Indonesia nomor 2, hampir 270 ribu ekor. Kita punya potensi yang lain, jagung dan sebagainya. Nah, tentunya kita punya visi bagaimana kita menjadi
kabupaten yang bisa unggul dan mempunyai daya saing. Nah, dari potensi-potensi tadi, ya, kita mengajak seluruh stakeholder, ayo kita kembangkan. Istilahnya kalau kemarin pendapatan asli daerah kita mungkin kisar 200-an, nanti harus naik 300-an. Dari potensi-potensi yang ada itu. Punya target-target. Punya target-target. Kita infrastruktur kita yang kondisinya jelek harus saya memang janji utama kampanye saya kan bagaimana mewujudkan infrastruktur yang baik, yang mumpuni lah ya Pak. Ya, karena kalau dari seperti Pak Jokowi halnya, infrastruktur ketika awal digenjot, karena ini akan menumbuhkan sektor yang lain, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi. Benar. Ini berawal dari infrastruktur. Istilahnya orang Blora itu, sudahlah Pak, nggak usah muluk-muluk dulu. Jadi Pak Bupati ini bagaimana bangun jalannya biar halus itu seperti apa. Nah, ini kalau jalannya halus, istilahnya yang lainnya bisa ikut Pak. Aktivitas ekonomi jalan, pertanian bisa jalan. Istilahnya orang desa kalau saya tidak mampu makan Pak, saya masih bisa minta saudara saya. Ya. Nah, kalau saya jalannya jelek, terus saya minta siapa Pak? Akhirnya ketika saya punya kewenangan menyusun anggaran di tahun 2002 ini, karena kita baru bisa menyusun anggaran kan untuk 2022. Hanya saya maksimalkan di pembangunan infrastruktur, bahkan sampai utang bank daerah untuk bagaimana memenuhi kebutuhan infrastruktur. Walaupun tidak melupakan sektor yang lainnya, tapi dari infrastruktur ini. Terus kemudian juga saya ingin penataan SDM. Bagaimana sumber daya manusia di Blora ini, baik dari jajaran ASN-nya maupun dari masyarakatnya, anak-anak yang pintar punya potensi untuk menimba ilmu dan sebagainya, kita dorong, kita pacu untuk dia nanti ke depan kita investasi di bidang ilmu pengetahuan ya Pak, pendidikan ini. Ya. Kita kuliahkan, kita carikan beasiswa gitu, iya, Pak. Beasiswa dan sebagainya. Dan juga kita ingin punya misi bagaimana soal reformasi birokrasi. Ya. Terus kemudian bagaimana birokrasi ini harus melayani. Karena kita tahu anggaran termasuk hampir separuhnya ini untuk belanja pegawai kan. Ya. Oleh karena itu maju tidaknya sebuah kabupaten ya dari birokrasinya ini, harus birokrasi yang melayani. Porsinya harus seimbang ya. Harus seimbang. Jadi ASN ini adalah manusia beruntung. Di saat yang lain kesulitan, dia oleh negara dicukupi. Ya. Ini kan harus bangkit bagaimana birokrasi ini melayani, bahwa saya ini loh harus punya pertanggungjawaban ketika nanti akhirat nanti. Kalau pertanggungjawaban dunia bisa inspektorat diperiksa selesai. Tapi kalau akhirat kan kamu ketika jadi bupati, jadi wakil bupati, kamu jadi kepala dinas, kamu jadi camat, kamu jadi kepala OPD, jadi pejabat, kamu melakukan apa untuk rakyat ini? Amanah ini ya, birokrasi harus dijalankan. Dan juga bagaimana stabilitas daerah harus kita jaga, kondisivitas daerah, dan juga kita punya potensi banyak sekali sumber daya UKM dan sebagainya, terus kita pacu, kita kembangkan. Dari semua sektor, semua sektor yang punya potensi. Ya, diawali dari penataan infrastruktur, bergerak ke SDM, ke reformasi birokrasi, dan juga bagaimana potensi-potensi yang dikembangkan untuk tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah setahun ketika saya memimpin, akhir bulan kita sudah punya bandara diresmikan Pak Presiden. Bandara di Cepu, di Ngloram. Nah itu karena saya sadar bahwa orang mau berkunjung, kita punya potensi pariwisata, kita punya potensi kuliner, kita punya potensi yang lain. Nah, harus buka konektivitas. Infrastruktur tadi berupa bandara kita wujudkan, dan juga ada Pak Presiden belum 1 bulan Januari udah datang lagi meresmikan bendungan Randu Gunting. Nah ini dalam rangka untuk ekonomi juga, untuk pertanian, pariwisata dan yang lainnya. Jadi impian masyarakat, optimisme masyarakat itu sudah ada harapan. Oh ini akan sudah ada perubahan. Titik terang, Pak. Ya, oleh karena itu saya terus keliling ke berbagai stakeholder diaspora, termasuk orang-orang Blora yang sukses di mana-mana, untuk saya ajak, ayo kita pulang ke Blora, bangun kampung halaman. Nah, termasuk dengan perguruan tinggi macam-macam, kementerian, ayo kami ajak untuk bantu kami. Sarengan bersama-sama membangun Blora. Luar biasa. Bagus banget sih. Waduh, iya, ini akhirnya datang juga ini. Izin ya Pak. Iya, waduh. Ini langsung kita izin dinikmati ini. Silakan. Terima kasih, Minum, Mbak. Pak.
Luar biasa. Ngobrolin apa aja? Waduh, kita udah panjang. Serius banget sih. Kita pengen gali nih Pak Bupati, bagaimana terobosannya, inovasinya. Kita udah lihat, kita udah dengar. Iya, tadi sih tadi Dalam infrastruktur. tahun ini aja Pak, dua proyek nasional yang resmi Pak Jokowi, ada 2 bendungan proyek sama nasional. bandara. Bendungan sama Ada bandara. bendungannya. Di Desember akhir ada bandara, Januari awal ada bendungan kemarin. Berarti kalau saya ke sana nggak perlu turun di Solo ya Pak? Nah, nanti Langsung langsung Blora. dari Halim ke Cepu. Wih, keren. Iya, Cepu itu kecamatan dari Blora. Nah, kita di sana ada kuliner yang enak-enak, ada sate Blora, ada lontong opor, wah macam-macam lah. Sate Blora terkenal sih. Iya, kalau di sana sehari 2 hari dijamin kalau pulang berat badannya akan naik. Sekali boleh. Ayo Bang. Ayo, sangat takut. Ini kita lanjut nih Pak. Iya, iya. Kayaknya menarik. Saya nggak mau putus nih. Kalau putus nanti kemana-mana lagi. Demikian besarnya komitmen Bapak nih untuk membangun Blora dengan terobosan-terobosan yang luar biasa. Kalau di inovasi itu kan kita secara teoretik Pak ya, porsi komitmen pimpinan itu nomor 1. Iya. Dari terlaksananya sebuah inovasi dalam penyelenggaraan Pemda. Nah, komitmen yang besar tentu akan dihadapi berbagai masalah nih. Budaya, ya Bapak bilang, jadi ASN ini adalah orang yang beruntung. Apa namanya, harus amanah dan amanat beliau. Amanah dan amanat. Amanah itu ya mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Amanat itu bisa mempertanggungjawabkan sama yang di atas, sama Betul. yang mengangkat beliau gitu kan. Nah, budaya birokrasi kita ini kan terbentuk lama nih Pak. Apalagi dengan 4.0 sekarang, kita dituntut melakukan perubahan-perubahan. Iya. Pak Bupati kelahiran 80, generasi milenial. Milenial masih masuk. Generasi milenial memimpin generasi yang mungkin ada generasi kolonialnya Pak. Iya. Budaya lama. Nah ini bagaimana Pak kira-kira? Trik Bapak tadi sudah dibongkar. Ada komitmen kinerja dengan Pak OPD. Nah kira-kira ini trik lain Pak. Mungkin pemirsa Peterso juga pengen tahu triknya apa nih? Iya Bang, trik untuk merangkul Iya. generasi Merubah budaya. kolonial. Iya. Supaya menjadi Generasi, milenial. misalnya generasi senior lah. Senior saya, tidak. Kita junior. Jadi saya tegaskan bahwa ketika rakyat sudah ngasih amanah kepada saya, maka Bapak Ibu Kepala OPD, Pak Sekda harus ikut ini irama kita. Bahwa kita ini eranya sudah beda, eranya sudah lain. Nah, mereka saya ajak untuk studi tiru. Ada beberapa kawan kita yang kabupaten sangat inovatif seperti Sumedang. Kebetulan senior saya dulu aktivis, ajak ke sana. Ini loh kabupaten yang dulunya seperti ini, before afternya. Masa kita nggak bisa? Ini kan barang kelihatan. Nah, Udah jadi. Udah nampak. Nah, dan Pak Bupati Sumedang kan komitmen. Udah, copy paste aja. Seperti replikasi, EOV, Sakip, saya comment center dan sebagainya. Saya pasang target. Ini sebagai salah satu penilaian kinerja kepala OPD. Bahwasanya Bapak Ibu semua sudah digaji oleh negara, udah kasih tukin macam-macam. Nah, ini harus bisa mereplikasi, mencontoh yang sudah baik. Seperti Sumedang. Coba saya ingin ini ditiru. Kalau bisa ya oke, kalau enggak ya harus bilang nggak sanggup kan gitu. Nah, ini sebagai standar. Angkat bendera putih. Biar ngasih kesempatan yang lain kan gitu kan. Siap. Nah, kalau mereka Bismillah Pak, kami siap. Ya monggo. Dan tentunya ini ada parameter kinerja ini. Nah, kita ada reward and punishment. Ketika memang kita terapkan office, sakip ini kan akan sendirinya mereka terpacu. Biar bekerjanya juga punya ukuran dan dia ketika dinilai mampu nanti promosi dan sebagainya. Gimana seorang ASN ini kan harus punya kesempatan dia untuk bisa promosi. Antara yang bekerja biasa dengan bekerja yang luar biasa ini kan harus kita kasih. Nah, oleh karena itu kan kita penilaian eselon 2 ini kan bisa setahun sekali. Saya sampaikan. Oh, bisa setahun sekali Pak ya? Boleh, itu baru dari setahun sekali. Oke. Kalau memang perform ya kita lanjut, kalau enggak ya harus. Tapi konsepnya harus perubahan ya Pak? Perubahan, harus istilahnya tadi ada inovasi itu.
Makanya kita dorong, kita perlu juga bimbingan dari Litbang Kemendagri untuk, makanya saya kalau bicara mulu-mulu kan, tapi saya ajak semua rombongan, sekda, kepala dinas, camat, tak ajak ke Sumedang. Ini loh kabupaten yang sudah jadi, bisa nggak kita niru? Wong ini barang kelihatan. Kalau memang bisa ya ayo, kalau enggak ya harus evaluasi. Kita fair gitu loh. Wong kita aja sebagai pimpinan daerah dievaluasi. Ketika kita pertanggungjawaban 5 tahun sekali pilihan kan, oh Bapak ketika jadi kepala daerah mampu berubah. Akhirnya dikasih yang mau nyalon lagi dikasih reward jadi. Kalau enggak kan ya sudah, ganti yang lain kan. Berarti benar. Pak Bupati ngeliat, jadi pemimpin harus inovatif. Kalau nggak inovatif, nggak usah jadi pemimpin gitu aja. Kalau nggak sanggup, angkat bendera putih kita evaluasi. Iya, karena ada sebuah istilahnya saya sampaikan bahwa Bapak Ibu semua adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Bahwa kepemimpinan Bapak Ibu nanti akan ada pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu harus pemimpin, harus bisa memberikan kemanfaatan. Kita harus hidup ini khairun nas yang famdinas, bagaimana kita mampu memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Jadi pemimpin di masing-masing unit harus mampu memberikan kemanfaatan untuk rakyat yang kita pimpin. Nah, lewat apa ya? Lewat pelayanan, lewat inovasi, perubahan. Apa yang dimaui rakyat kita buka kanal aduan. Pak ini loh Pak, kita ingin ada, ya itu harapan rakyat harus kita penuhi. Inovasi-inovasi apa yang diharapkan oleh rakyat harus kita penuhi kan gitu. Luar biasa. Sudah mengajak. Udah evaluasi, yang nggak sanggup bendera putih, parkir dulu, kereta tetap jalan. Nah gini loh Pak, ini kan Pak Bupati yang paling tahu komposisi kepala kita seberapa transformatif dia atau adaptif dia terhadap teknologi. Contoh tadi dibawa e-office, ini. Itu kan ada kendala-kendala juga Pak, baik itu teknis ya, itu Kominfo lah ya nggak? Teknis ya. Tapi kalau secara kebijakan semuanya, mungkin Pak Bupati bilang, pokoknya besok saya tidak terima surat hard copy lagi. Ya, makanya lewat itu. Jadi saya nggak mau ada numpuk-numpuk surat di lagi, harus sudah berubah. By phone bisa ya Pak? Iya, Pak, kita kerjanya pakai HP aja kan. Oke. Di luar kota pun kita bisa bekerja untuk itu. Jadi termasuk tadi kaitannya melek terhadap teknologi, bahwa yang namanya era sekarang ketika menjadi pemimpin itu kan rakyat itu butuh untuk dilayani secara cepat. Cepat. Oleh karena itu harus kita bagi, saya bilang gitu kan. Kepala dinas, kalian harus punya namanya WA aduan, namanya web masing-masing OPD, survei kepuasan, namanya medsos masing-masing OPD, Twitter, Facebook, Instagram dan sebagainya. Nah, kalian harus punya inovasi bagaimana kalian ini sebenarnya bekerja setiap hari, tapi kan rakyat tidak bisa melihat kalau tidak ada inovasi. Minimal sehari harus ada 2 kegiatan yang saya laporkan ke medsos itu. Dan juga aduan-aduan ini jangan Bupati terus. Jalan rusak Bupati, nanti ada air macet Bupati semua. Ini kan harus dibagi. Nah, makanya ketika kalian semua punya ruang aduan ini, saya tinggal CC aja. Ini ada kendala di aduan masyarakat di ini, segera tanggapi. Rumah sakit ada aduan ini, segera layani. Ya itu kan. Nah, makanya mereka harus kita tuntut. Oke, Bapak Ibu semua mungkin Pak saya gaptek. Saya kan bisa meng-hire tenaga untuk yang penting kan mengelola itu. Tinggal Bapak Ibu, pokoknya gini, saya nanti kalau mau ACC saya. Karena yang bertanggung jawab kan Bapak Ibu Kepala OPD, Kepala Dinas. Tapi kan semuanya kalau kaitannya gaptek bisa disiasati gitu loh. Oke, ini ada permasalahan ini. Nanti operatornya atau yang dampingi lapor, Pak ini gini-gini, dijawab seperti apa? Oh, jawab gini-gini, gini-gini. Ketika nanti Bupati minta pertanggungjawaban, Bapak udah Pak, udah. Tindakannya seperti ini. Dan kita ada grup WA seluruh kepala dinas OPD yang saya minta untuk pantauan setiap hari. Oh ini Pak. Jadi rekod digitalnya jelas Pak, hari per hari, detik per detik. Ya, bahkan saya bilang bahwa karena kita ini pemimpin muda, kadang kan harus mampu mengikuti ritme kita. Saya dengan Bu Wakil ini kan usianya masih 40-an kan gitu kan. Nah ini bahkan kita melayani rakyat kadang sampai malam, jam 12 malam. Konsekuensi sebagai pemimpin. Nah, Bapak Ibu semua harus ikut ritme kita.
Kalau memang oke, ya ayo dalam barisan. Kalau enggak ya nggak masalah, kita fair aja kan. Toh kita ada standar penilaian semuanya. Parameternya ada. Parameternya ada. Kita nggak ada like dislike. Oh, hampir kemarin birokrasi ketika pilkada nggak dukung saya. Ya. Ya. Tapi saya nggak masalah, Ya. fine aja. Kita berbasis kinerja aja. Kalau memang oke ya, kinerjanya bagus ya nggak masalah. Hasil penilaian bagus, ya oke. Ya oke. Oke. Tapi kalau enggak ya kita harus fair juga. Bapak harus. Ada penilaian bang, jadinya fair. Iya. Semuanya based on Jadi Pak kinerja. Bupati, inilah kalau pimpinan milenial ya. Kalau dulu kita masuk upload ke Facebook, ke media sosial, aduh ambil muka katanya. Tapi hari ini konstituennya Pak Bupati ini harus tahu apa Iya. kerjaan pembantu-pembantunya. Ya, Iya. ya, ya. Kerjanya kepala OPD membantu Bupati Iya. tuh, Pak. Dan kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Istilahnya ada keluhan ini harus dijawabi. Iya. Oh ini Pak, ya mohon bersabar ya, ini kita proses. Ini Pak persoalan KTP gini, ini Pak persoalan apa lagi. Nah, semua itu butuh proses. Tapi rakyat itu kan yang penting dijelaskan, ditemani. Ya. Jangan Didengarkan, dicueki, Pak, ya. didengarkan. Ya. Istilahnya seperti anak kecil lah. Kita ini kan sebagai bapaknya anak-anak. Ketika anak kita mengadu, ya udah dengerin aja. Oh iya nak. Oh iya. Sabar ya nak ya, nanti gini. Udah Yang seneng, penting Pak, itu ya? seneng. Iya. Tapi kalau Didiemin. anak kita didemin, mengadu kita, dicuekin sambil kita, pasti anak kita wah ini ya. Tapi kalau begitu juga rakyat ini sebagai anak kita. Jadi kita ini pimpinan daerah ini ngurusi urusan A sampai Z. Ya. Istilahnya orang lahiran sampai orang meninggal itu taunya ya Iya. Pak Bupati. Pak, ya. Ini Pak, ini enggak, Pak, mau lahiran, ini mau sekolah nggak mampu. Ini nggak ada uang, Pak. Ini Nah, nggak ada biaya. Kita harus ada inovasi. Ada aja ya. Nah, makanya kayak ketika awal saya masuk, inovasi yang terkait dengan sosial, para ASN kita ada namanya Basnas. Bapak Ibu punya gaji harus mau dipotong untuk zakat untuk yang tidak mampu. Nah, Itu luar akhirnya- biasa, Pak ya. Kalau Hanya di- ada kesadaran itu ketika nggak ada istilahnya kita sampaikan ke mereka paling 50 juta. Sekarang hampir 750 juta sampai 1 M. Setiap bulan itu dari ASN. itu terdistribusi, Pak. Dan itu kita distribusi kepada orang yang berhak di masing-masing OPD. Ya, kayak Dignas, dia itu mampu akhirnya anak-anak penjaga sekolah, tukang kebun dan sebagainya nggak mampu, nggak bisa bayar sekolah, bisa kita atasi. Yang dia ke rumah sakit, yang dia silahkan. Kalau lingkungannya, kita ada gerakan namanya sedekah setiap Jumat, ayo saling berlomba dalam kebaikan, dan itu dikembalikan ke lingkungan masing-masing, silahkan. Nah, karena tadi kita ini sebagai manusia beruntung harus berbagi. Amanah. ASN itu beruntung, Iya. Pak. Wah, beruntung. Amanahnya jalan. Amanat, Bang. amanat. Nah, kita aja dulu mimpi jadi PNS nggak bisa kok, kan gitu. Maunya kan bupati, Pak. Kita juga nggak nyangka akan jadi bupati. Tapi ketika orang berburu jadi PNS ini kan sebuah mimpi yang istilahnya saya bilang dari sekian 1 juta rakyat Blora ini kan berapa puluh ribu yang jadi ASN kan berarti kan Anda ini manusia terpilih. Dari sekian hampir 1 juta masyarakat rakyat Blora yang jadi kepala dinas hanya berapa? Berarti bapak-bapak kepala dinas ini manusia beruntung, manusia pilihan. Terpilih. Yang jadi camat hanya berapa? Iya. Iya. Masa ketika kita diamanai kita nggak bisa memberikan sesuatu Ya, ya. Perubahan untuk rakyat kita. yang lebih cepat, Nah, lebih mudah, iya. lebih baik, lebih Iya. murah, begitu. Luar biasa kalau prinsip-prinsip inovasi ya bang. bupati milenial pikirnya Iya ya. milenial. Milenial. Cepet. Nah ini nih Pak, ini terkait inovasi nih Sinta. Kita ngelihatnya nih Pak, ini Pak Bupati rekor Kabupaten Blora. Luar biasa kalau saya lihat ini di Kabupaten Blora. Tahun 2020 Iya. itu di indeks inovasi itu di ranking 102 ratusan. Terusan. Tapi predikatnya sangat inovatif waktu itu. Kemudian tahun 2021 kemarin Tahun lalu signifikan naik ke ranking 80. 102 ke 80. Oke. Saya yakin dari semua aspek tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan ini bisa signifikan, bisa ditekan
karena adanya terobosan-terobosan. Pasti. Nah, tahun 2021 ke ranking 80, tapi predikatnya mungkin inovatif. Kenapa? Karena ada perubahan indikator penilaian, formula yang kita gunakan. Nah, ini pemirsa Peterso nih Pak, pengen tahu nih targetnya kira-kira tahun 2022 ini ada 207 inovasi yang dilaporkan kemarin. Kalau lihat inovasinya luar biasa. Tapi di indeks itu kan sukses diimplementasi, gagal di pelaporan, sama dengan gagal. Kira-kira target 2021 ini apa Pak? Makanya salah satu kita sowan ke sini dalam rangka untuk kita ingin belajar, memperbaiki diri. Dari tadi ke Pak Kepala Badan kita sudah dapat gambaran bahwa sangat mungkin yang semula inovatif menjadi sangat inovatif. Ya, pasti. Terinovatif makanya. Ya. Kita punya target bagaimana secara kualitas dan secara kuantitas ini di 2022 ini harus memenuhi syarat itu. Karena itu Kepala Bapeda serta seluruh jajaran Kabid yang menggawangi ini saya ajak ke sini untuk tadi. Apa sih yang kurang dari kita sudah banyak kan 200-an lebih kan? Iya. Nah, ini apakah secara packagingnya ini apa yang kurang, dalemannya apa, tadi indikator-indikator teknis yang ini belum harus dipelajari, dipenuhi. Nah, nanti mungkin Wakil Bupati yang selama ini saya tunjuk untuk menggawangi ini nanti akan saya minta untuk lebih mendetailkan lagi. Jadi harus per OPD kalau perlu bedah inovasinya yang sudah direview lagi. Perbaikan apa, indikator-indikator apa yang belum, ini harus dipenuhi. Umpamanya masih terlalu makro, harus kita persempit inovasinya, biar rakyat, biar masyarakat lebih memahami, lebih implementatif gitu loh. Kayak di mall pelayanan publik ini kan secara makro sudah, tapi secara detail pelayanan terhadap apa ini kan harus didetailkan, dan itu kan standarnya kita kan sudah ada. Nah itu nanti saya minta dari Ibu Wakil Bupati sama Pak Kepala Bapeda untuk mendetailkan. Oh ini loh, biar menjadi sangat inovatif ini ada contohnya kan. Jadi treatmentnya itu jelas. Treatmentnya jelas. Kalau perlu nanti belajar lagi ke kabupaten yang sudah sangat inovatif. Mengapa kok bisa mencapai target itu? Oh kekurangannya ini. Dan juga kita ingin menghadirkan dari Litbang untuk hadir ke sana untuk memberikan arahan. Dan nanti saya akan jadikan ini acuan untuk standar penilaian untuk jabatan ini bisa kita nilai dari ini. Kalau Anda tidak inovatif, tidak mau ikut arahan ini ya sudah, harus ganti yang lain, ganti pemain. Ganti pemain Nah, istilahnya Bang. Istilahnya ganti pemain gitu loh. Kalau perlu naturalisasi. Nah, gitu kan? Oh, berarti masih ada kesempatan. Iya, kalau ada yang mau ke Blora jadi ASN di sana, kenapa tidak? Tapi syaratnya harus inovatif. Iya. Harus bawa perubahan. Harus berubah. Nah, ini kalau ya tadi harus ganti pemain sama naturalisasi, itu aja. Naturalisasi. Jadi kalau pilihannya itu, soalnya kita kan sudah secara makro pimpinan daerah kan sudah punya tekad. Saya pengen Blora menjadi kabupaten yang sangat inovatif. Wong itu barang kelihatan. Istilah mencontoh kabupaten lain bisa, atau kalau sampean sudah bergelut selama ini dengan kepentingan masyarakat itu, masyarakat dibilang sangat inovatif secara penilaian kriteria harus secara kualitatif dipenuhi, tapi secara output masyarakat kan harus merasakan, harus menikmati. Oh, apa gunanya kita menjadi kabupaten sangat inovatif tapi di indeks kepuasan masyarakat ini rendah kan itu. Saya juga akan melibatkan lembaga survei untuk melakukan survei ini. Benar nggak ini secara penilaian kinerja kita ini sudah dibilang memuaskan? Ukurannya apa? Oh ini Pak, sekarang kemarin saya ngurus izin yang semulanya sekarang bisa sehari Pak. Parameternya jelas. Saya ini mau bikin ini kemarin dipersulit, yang dulu stigma kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah? Sekarang nggak ada, harus dipermudah semua. Itu udah masa lalu gitu loh. Nggak ada lagi itu masa lalu. Kalau mau masih dan gitu. Saya akan buat aduan secara terbuka. Oh ini Pak, aparat Bapak begini masih mempersulit gini-gini. Ya sudah. Punishment. Ganti pemain.
atau naturalisasi. dapat istilah baru, Iya. naturalisasi. Jadi targetnya menjadi daerah sangat inovatif, Inovatif. memang muluk-muluk ya. Nah, mulu-mulu soal nanti kan kita harus lihat lebih detail. Iya, per indikator itu ya Pak. Per indikator ini apa? Mengapa sih kok kita apa istilahnya dari sisi kedalamannya kurang mendalam ini, harus didalami lagi ini ya. Ini harus dilakukan apa? Kan barang kelihatan. Kita Sudah pelototin. jelas. Indikator, parameter jelas. Iya, jelas. Nah, kenapa ini UPD nggak bisa sanggup Iya. ngisi? Iya. Tidak sanggup melaporkan. Iya. Yang ditiru ada, yang Yang direplikasi ditiru ada. Sekarang nggak perlu bikin baru lagi. Source-nya bisa ambil Iya. dari Sumedang, Iya. dari sini, dari Iya. sana. Tinggal pakai. Anda adaptif atau tidak? Kan gitu. Iya, betul. Kalau nggak adaptif, ganti pemain. Pemain. Atau Naturalisasi. coba ya. Jadi targetnya luar biasa ya. Iya, Saya sangat yakin inovatif. Blora ya rata-rata kabupaten kota di Jawa Tengah itu Pasti bisa lah. sudah banyak yang kategori sangat inovatif. Termasuk salah satunya Blora itu. Apalagi dengan potensi yang sangat besar. Iya. Kemudian pemimpinnya mau Blora 1, mau Blora 2 itu milenial juga. Iya. Terobosannya sudah banyak. Iya. Angka-angka yang cukup signifikan kalau kita lihat di data indeks. Infrastrukturnya udah ada. Infrastrukturnya Dan masih difokuskan, berjalan ya, Pak, ya? Masih berjalan. Ya, yakin juga Blora bisa lah. Pasti. Pasti bisa. Pasti. Sekarang yang tertinggi Wonogiri, Jawa Tengah. Gitu ya. Ya. Iya, kita Besok, nanti juga belajar ke Wonogiri juga lah. woi, Wonogiri kayak Banyuwangi ini kan senior-senior semua lah. iya. Ya, nanti kita ajak. Ya, caranya ke Pak Sekda dan Pulau PD saya ajak aja beliau. Saya nggak mau banyak bicara. Oh ini loh Pak, barang kelihatan. Nanti kita data kabupaten yang sangat inovatif. Mana kita sudah tiru aja. Wonogiri. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Nah, Kok coba kita nggak bisa? nggak? Kok kita nggak bisa? Kenapa? Wong kita sama-sama makan nasi, sama-sama Iya. dapat gaji, dapat tunjangan, Sama-sama TPP. bajunya kuning kaki. Ya, itu kan sama-sama keki. Ya, kalau nggak bisa kenapa? Sama-sama korpri. Wah, bisa. Iya. Luar biasa ya pertemuan kita hari ini. Jadi pemirsa Peter Show di seluruh Indonesia, luar biasa kita bisa bincang-bincang pada siang hari ini dengan Bapak Bupati Blora, ya, Bapak Arif Rohman. Kita menggali bagaimana trik beliau, bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah diambil oleh pemimpin milenial supaya nanti ASN kita lebih adaptif, lebih inovatif ya dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, lebih smart, mungkin lebih Iya, pintar. betul. Nah, ini kita sudah dengar pada hari ini. Dan beliau juga sudah pasang target untuk tahun 2022 ini, ingat ya, kabupaten kota seluruh Indonesia akan banyak berpacu pada indeks tahun 2022 ini. Salah satunya pada hari ini Pak Bupati sudah Mendeklarasikan mendeklarasikan harus sangat inovatif. harus sangat Harus inovatif. sangat inovatif. Udah denger ya semuanya. Jadi Kita untuk harus- seluruh ASN di Blora, Pak Sekda, Kepala Dinas, dan juga seluruh camat, kita punya target ini dengan kita ke Badan Litbang Kemendagri ini, Blora harus sangat inovatif. Kalau tidak sanggup, silahkan bilang. Kita ada mekanisme ganti pemain dan ada naturalisasi. Luar biasa. Baik pemirsa, sungguh menarik acara kita pada hari ini, program kita pada hari ini. Kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kita sudah dengar, langsung ikrarnya disampaikan di sini, petisinya juga disampaikan di sini. Mungkin kita tutup dengan sebuah quotes lah Pak, ya. Mantap. Quotes dari Pak Bupati, Iya, kira-kira dari kaum milenial ya quotesnya. Itu terserah Pak, mungkin Ya, bagaimana cara kami jadi prinsip hidup kita dimanapun berada, dalam posisi apapun, dimanapun selagi kita punya nafas dan kesempatan, tentunya kita harus membuktikan diri sebagai pemimpin muda yang jadi harapan rakyat, harapan masyarakat, harus mampu berkontribusi. Jadi prinsip hidup saya itu khairun nas yang fa'um linas.
bagaimana kita hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Sebaik-baik pemimpin adalah bagaimana mampu untuk memberikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk rakyat yang dipimpinnya. Bisa memberkati orang lain. Jadi bisa memberkati orang lain. Oleh karena itu untuk seluruh jajaran saya, bahwa Anda semua kita angkat harus senafas dengan kita. Bagaimana kita untuk hadir menemani rakyat kita, hadir untuk menemani masyarakat Dalam keadaan apapun. dalam keadaan apapun. Karena itu tugas kita, Pak. Karena kita dapat amanah jabatan itu. Tidak semua orang punya kesempatan untuk menerima amanah dan jabatan itu. Tentunya harus kita laksanakan amanah itu, harus kita bertanggung jawab dengan amanah itu. Karena ada hari pembalasan nantinya ketika di akhir nanti. Ada yang di atas. Nah, jadi Bersemangat nih Bang. kalau hanya penilaian BPK atau inspektorat bisa kita lah. Ya. Tapi Kalau di penilaiannya di atas itu kan harus kita pertanggungjawabkan. Mau lari kemana ya Pak? Iya, oleh karena itu kita harus hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Itu quote dari saya. Yap. Karena esensi hidup ini ya mau cari apa sih? Ya. Alhamdulillah kita sudah dikasih nikmat yang sangat luar biasa. Kita harus mampu mengabdikan hidup kita ini untuk memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk rakyat kita. Luar biasa. sih. Mantap. Luar biasa. Saya tangkap cuma satu kan. Harus luar biasa. Tidak bisa Nggak biasa-biasa. bisa. Biasa-biasa diganti Bang. Baik, pemirsa Peter Show di seluruh Indonesia, sampai kita di penghujung acara pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Terima kasih. atas Terima kasih. kesediaan Pak Bupati Bupati. datang di acara Peter Show yang nanti akan kita berbagi pada teman-teman seluruh Indonesia. Siap. Bukan prank, bukan jebakan. Siapa yang lewat, interogasi dulu. Pada program kita Peter Show. Program inovasi edukasi terkini. Saksikan kami di channel YouTube Litbang Kemendagri pada episode keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya.